Ya, sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara. Seri khotbah yang luar biasa, tangan yang diberkati. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa, yang penting sekali. Ya, Tuhan lakukan banyak, saudara. Orang yang tangannya diberkati, apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Minggu kemarin tangan yang dilumuri dengan berkat-berkat Tuhan, saudara, sehingga yang dikerjakan, saudara, dan dapatkan berkat Tuhan. Hari ini tangan yang terlatih, saudara, bukan hanya dilumuri dengan berkat, tapi tangannya terlatih itu, saudara, untuk mengerjakan ini dan mengerjakan itu, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tangan yang diberkati adalah tangan yang bisa lakukan sesuatu sehingga berhasil, sehingga mendapat kemenangan. Yusuf itu bukan karena diberkati saja, memang dia cekatan, kerjakan sesuatunya, cekatan, saudara. Baik di rumah, baik itu di tempat Potifar, di penjara, apalagi setelah di Mesir. Dia itu orang yang cakep sekali ngerjakan segala sesuatu. Diberkati karena memang dia bisa lakukan segala sesuatunya dengan baik juga. Sekarang kita lihat Daud sama, saudara. 1 Samuel 18 ayat ke-5. Daud maju berperang. Kalau ini beda, ini raja maju berperang, saudara. Dan apa, saudara? Selalu kalah, selalu berhasil. Bukan hanya berhasil, selalu berhasil di dalam perjuangannya, dalam peperangannya. Kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia ngepalai para prajurit. Kalau Yusuf juga karena Saul berhasil diangkat, ya, jadi pimpinan di rumah Potifar, di penjara yang diserahkan, kerjakan dengan baik, jadi ya pengawas penjara. Di Mesir juga gitu. Daud juga sama, karena memang dia sudah diberi ya tugas, dia berhasil sehingga diangkat. Ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ini dia masih belum jadi raja, saudara, tapi jadi tentaranya Saul itu waktu. Dan semua juga ngakui kalau Daud benar, pilih Daud itu benar, karena pasti ya berhasil. Yang ditugaskan jadi berhasil, saudara. 2 Samuel pasal 6 ya, pasal 8 ayat 6. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan ya pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu apa, saudara? Takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti, kalahkan orang Aram, ya kuasai, saudara, sampai mereka harus selalu bawa upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Dia memang cakap, saudara, lakukan sesuatu, Tuhan berkati dia, memberikan kemenangan, keberhasilan. Dia punya tangan yang luar biasa sekali. Jadi tangan yang diberkati, saudara, bukan tangan yang malas, bukan tangan yang bodoh, tapi tangan yang memang cekatan, tangan yang terlatih. Tadi temanya, saudara, tangan yang sungguh-sungguh, saudara, ya bisa melakukan banyak, saudara. Iya, tangan Daud bisa menang, ya, sekali lagi karena dia punya tangan yang terlatih. 2 Samuel 22 ayat 33 sampai 35. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Dia tahu itu Tuhan yang melakukannya, tapi dia sendiri memang dilatih, terlatih, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, saudara, dan membuat aku berdiri di bukit. Kalau saudara tahu kaki rusa itu kaki yang cekatan luar biasa sekali. Kadang-kadang ada harimau, ya, singa, saudara, atau apapun serigala kejar, belum tentu bisa tangkap karena kakinya itu luar biasa. Apalagi kalau sudah di bukit, saudara, kalau lihat di media kadang-kadang bukit miring itu aja bisa jalan di bukit, sudah serigala nggak bisa lagi nyerang karena nggak mungkin jalan di tebing gitu, saudara, ya, beruang atau apapun. Jadi itu dilatih, dia punya kaki yang terlatih, saudara, yang luar biasa sekali, saudara, yang mengajak tanganku berperang. Jadi dikatakan, saudara, Tuhan juga ngajari dia, ya, sehingga dia punya tangan itu wah, luar biasa, cakap untuk dipakai berperang, cakap mungkin untuk pakai pedang,
cakap untuk pakai tombak, cakap untuk pakai perisai. Bahkan sejak kecil dia tangannya cakap untuk gunakan umban, saudara. Sampai Goliat saja begitu saja diumban jatuh, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Itu panah ya saudara, busurnya ya. Busur itu ada yang dari kayu, busur itu ada yang dari bambu, saudara, mudah lagi. Tapi kalau yang namanya dari tembaga itu tidak mudah, itu berat sekali, saudara. Tapi karena tangannya itu tangan yang terlatih, dilatih, berlatih, terlatih sehingga punya kekuatan. Saudara, dikatakan di sini yang melenggungkan ya busur tembaga. Jadi kalau saya bisa perhatikan, Daud sedang berkata, tangannya itu cekatan luar biasa. Tuhan ajari dia, Tuhan latih dia, sehingga punya tangan yang luar biasa untuk berperang, saudara. Tangan yang luar biasa, gunakan senjata, saudara. Lalu Mazmur 44 ayat 1 dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur. Seperti tadi, dia ngajari, tangannya diajari, tangannya dilatih oleh Tuhan. Dia berlatih sehingga sangat-sangat profesional dalam menggunakan tangannya untuk bertempur, sehingga menang, sehingga menang, sehingga menang, sehingga menang, sehingga menang, sehingga menang. Saudara, luar biasa. Bukan tangannya, dia cerita sampai jari-jarinya, saudara. Itu artinya belajarnya sampai ke detailnya yang kecil-kecil, saudara. Bukan maju berperang ya saja, tapi bukan strateginya, tangannya yang kecil-kecil dia bisa perhatikan, saudara. Luar biasa ya. Bahkan detail-detailnya diajari, dilatih, dia gunakan luar biasa. Kalau pemain gitar itu bukan hanya main gitar, jari-jarinya sampai terlatih luar biasa sekali, saudara. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Saya juga sama lihat kalau setiap jemaat, saudara, rindu, saudara, tanganmu ada tangan yang diberkati, saudara. Bukannya sekedar malas-malasan, saudara. Hanya sekedar pokok diberkati, pokok aku kerja apapun jadi, pokok aku melakukan apapun jadi. Enggak, saudara. Tuhan mau berkati, tapi kita harus banyak belajar, berlatih, belajar, berlatih, belajar, berlatih. Kalau jadi KKS, bukan hanya KKS yang diberkati tapi malas, KKR yang sungguh-sungguh belajar bagaimana memimpin dengan baik, bagaimana mengembalakan dengan baik, bagaimana memuridkan dengan baik, sampai detail-detailnya. Bisa ngajari selamatkan jiwa itu gini caranya, bisa ngajari saudara, cara mengampuni, cara memuridkan juga, saudara. Seperti Yesus memuridkan 12 muridnya, diajari, dilatih, diajari, dilatih. Maka kakek seperti ini diberkati Tuhan, tangannya dilumuri dengan berkat, komselnya akan terus berkembang, tambah banyak jiwanya, komselnya akan terus berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Saudara semua juga sama, saudara yang jadi pelajar, Tuhan akan berkati ya pikiran saudara, prestasi, tapi tidak hanya sekedar mengandalkan aku sudah pasti diberkati, Tuhan berfirman, Tuhan berjanji. Tetap harus banyak belajar, 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 belajar. Bahkan sungguh-sungguh teliti, saudara. Ada usaha sampai saudara makin lama makin pandai, pandai, pandai. Ya, sungguh-sungguh berhasil. Kenapa? Memang tangan yang diberkati itu bukan hanya sekedar itu. Tuhan ajari supaya kita bisa mengajarkan dengan baik, supaya kita bisa berpikir dengan baik, supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Kalau saudara buka usaha rumah makan sama, saudara, ini rumah makan yang diberkati. Datang, ayo Pak, Beston, doakan, semua baik, saudara. Tapi tidak cukup itu, harus belajar. Saudara membuat apa, biasanya gimana, supaya masakannya enak, orang senang gimana. Belajar, berlatih, saudara. Tanya, belajar, supaya orang makan di sana senang. Wah, tempatnya, supaya orang duduk nyaman gimana, ngemasnya, saudara, piringnya, mejanya. Saudara lihat seperti Salomo. Wah, berhasil luar biasa sekali. Karena dia itu menata, lakukan sedemikian rupa sehingga orang datang diberkati, sehingga orang datang diberkati, orang datang kagum, cerita di mana-mana, orang berbondong-bondong datang.
datang. Kalau saudara karyawan, aku tak imani, diberkati, PK aku tambah terus gitu saudara, diberkati, diangkat jadi pimpinan. Tuhan sudah janji betul, tapi harus belajar jadi karyawan yang rajin, karyawan yang cekatan, diserai tugas jangan terbengkalai, nggak jadi-jadi terus gitu saudara. Alasan banyak manusia itu alasan nggak bisa habis-habis saudara. Kerjaannya nggak berkualitas, ya nggak bisa jadi. Tangan yang diberkati adalah tangan yang cakap, adalah tangan yang terlatih, sehingga yang dikerjaan saudara pas saudara, sehingga diberkati Tuhan. Dan saudara akan mengalami seperti Yusuf, saudara akan mengalami seperti Daud saudara. Ya memang tangannya terlatih. Jangan takut dengan keadaan saudara. Ya keadaan dunia krisis, kita bersyukur. Saya ulang-ulang, Yesaya 60 ya sedang digenapi. Dunia dalam gelap, bangsa-bangsa hatinya kelam. Jangan ikut gelap hati, ya jangan ikut kelam hatimu resah. Percaya ada hukum beda untuk anak Tuhan. Terang Tuhan datang, terang Tuhan menerangi, kemuliaan Tuhan terpancar saudara. Ya, tapi sebentar di sama anak-anak Tuhan juga harus sungguh hidup yang benar, hidup yang sungguh-sungguh, belajar maju saudara. Dan kalau saudara lakukan pasti genapi. Saya senang saudara, beberapa waktu terus diteguhkan. Dulu selesai Covid saudara, saya diminta satu jemaat saudara bangun pabrik besar, peresmian. Saya kagum dari gereja kita. Ya selesai Covid malah peresmian gedung gereja di Jakarta, di PIK 8,5 lantai itu saudara. Lalu juga selesai Covid malah diberi proyek yang besar, ya pusat kegerakan roh jemaat juga saudara. Saya kagum, dia cerita banyak prestasi sama yang dialami oleh gereja. Yang lain tutup, yang lain bingung, tapi dia tetap bangun. Yang lain tutup, yang lain bingung, tetap bangun. Selesai Covid saudara, ya peresmian pabriknya saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu setelah itu berapa bulan diundang lagi, buka cabang. Sekarang bukan hanya di Solo, di Jogja saudara. Jadi sebetulnya ada terang Tuhan, ada berkat Tuhan yang nyata. Tapi sekali lagi tidak hanya sekedarnya imani saja, tetap harus rajin belajar, berlatih, berjuang. Belajar, diberi hikmat, berlatih, makin cakap, berjuang, perjuangnya diberkati Tuhan. Sehingga maju. Dan mulai punya visi lagi, buka di beberapa kota lagi saudara. Ini krisis, tapi sekali lagi ada hukum khusus untuk anak-anak Tuhan. Imani, tapi juga tadi harus cakap. Ya, wanita jadi wanita yang cakap saudara, pelajar yang cakap, karyawan yang cakap, pengusaha yang cakap, KKS yang cakap, pelayan Tuhan yang cakap, pendeta pun sama saja harus banyak belajar, pendeta yang cakap. Amin. Sehingga diberkati. Ya kemarin saya juga diundang lagi, satu pengusaha sedang ulang tahun usahanya saudara. Saya lama sekali, bertahun-tahun nggak pernah ngerti, datang saya kagum. Ternyata sudah maju banyak sekali saudara. Sama, bukan mundur. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami seperti itu saudara. Kadang-kadang ada yang nggak mengalami. Ya perlu sekarang belajar yang sudah mengalami. Wah maju luar biasa. Ya namanya bukan hanya mencapai target, melampaui target saudara. Dulu pikir nggak mungkin bisa, tapi nyatanya bisa. Karena Tuhan memberkati, tangan yang diberkati, hidup yang diberkati, keluarga yang diberkati saudara. Saya kagum, bahkan kemarin saat ulang tahun sekalian mencanangkan visi yang baru saudara. Visi yang barunya bukan naik berapa persen, lipat ganda gitu saudara. Visinya lipat ganda gitu saudara. Luar biasa sekali saudara. Bahkan saudara ternyata sudah berkembang. Kemarin sudah 2 kota, ini tahun depan mau tambah 2 kota lagi saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, tangan yang diberkati bukan hanya tangan yang malas, bukan tangan yang bebal, nggak bisa apa-apa. Tangan yang cakap, tangan yang terlatih, tangan yang sungguh-sungguh bersih, tangan yang jujur, tangan yang baik, bisa melakukan banyak hal yang baik.
Amin. Saudara buka hati saudara. Ya, saudara rindu diberkati. Selama ini gimana? Kalau hanya ngandalkan Tuhan gimana saja, baik tapi nggak akan cukup. Hanya doa saja nggak akan cukup, saudara. Tuhan ingin ya orang itu rajin, nggak diberkati, saudara. Mau doa seperti apapun Tuhan yang ngomong, kamu kalau malas terus nggak diberkati, ya nggak bisa apa-apa. Bodoh Tuhan kasih ini malah keliru-keliru semua, ya nggak bisa diberkati. Belajar, tangkap firman Tuhan, lakukan, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin, saudara. Harus seimbang. Doa, iman, tapi juga usaha, belajar, latihan. Harus seimbang, saudara, antara iman dan usaha. Betul, saudara? Nah, saya percaya waktu saudara lakukan akan lihat kemuliaan Tuhan. Ya. Lalu sekarang kita akan lihat cirinya apa sih? Tangan yang terlatih itu seperti apa? Ya, banyak orang mungkin yang berlaku sudah latihan, tapi latihannya seperti apa? Banyak orang mungkin berkata, aku belajarnya seperti apa? Aku bekerja, aku ya berjuang, berjuangnya seperti apa? Yang pertama, tangan yang berlatih adalah mahir memakai senjata. Karena ini bicara tentang Daud. Daud itu tangannya dilatih Tuhan sampai mahir, saudara. Dalam peperangan gunakan senjata mahir, saudara. Bukannya tangannya saja menyeluruh, jari-jarinya, saudara. Oh, itu luar biasa. Artinya sampai detail dia pelajari, detail dia latih sampai menjadi mahir, sampai menjadi mahir. Karena dia memang dijanjikan jadi raja. Kalau raja bodoh kan ya tidak bisa apa-apa, tahu saudara, betul gak saudara? Raja gak bisa perang, gimana dikasih kemenangan, saudara? Raja penakut gak bisa, tahu saudara, betul gak? Duduk jadi raja tapi gak bisa ngatur, ya kacau, saudara. Dia ya belajar, berlatih sampai menjadi mahir. Katakan sampai menjadi mahir. Sekali lagi, sampai menjadi mahir, sampai pandai, sampai pintar, sampai cekatan, sampai menjadi ahli, saudara. 1 Tawarik 12 ayat 1 sampai 2, saudara. Dikatakan inilah orang-orang yang datang pada Daud di Siklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk apa? Pahlawan-pahlawan. Jadi orang-orang pengikutnya Daud itu ya waktu itu jadi pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan, saudara. Mereka apa? Bersenjata panah. Mereka itu artinya bisa menggunakan panah dengan baik dan sanggup melontarkan batu, saudara. Itu salah satu senjata. Bisa pakai senjata itu dengan baik. Panahnya melontar batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Yang menggunakan busur pun mau tangan kanan ahli, tangan kiri ahli. Artinya orang-orang yang cakap, orang-orang yang menjadi anak buah Daud itu dilatih sedemikian rupa sehingga semua senjata bisa gunakan dengan baik seperti Daud. Dia bisa ya lakukan segala sesuatu dengan baik, saudara, sehingga mengalami kemenangan. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Jadi sekali lagi Daud juga disertai dengan orang-orang yang cakap, orang-orang yang terlatih, orang-orang yang pandai. Saat Daud memberi instruksi, mereka itu segera kerjakan. Saat Daud memberikan instruksi, jalankan dengan baik, nggak keliru-keliru, saudara, sehingga tepat, sehingga menang. Dan itu luar biasa sekali. Pada dulunya mereka itu orang-orang yang sebetulnya hancur hidupnya, saudara. Saya bacakan 1 sampai 22 ayat 1 sampai 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Waktu Daud dikejar dan dibunuh oleh Saul itu, saudara. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapat dia. Oh, keluarganya datang. Lalu ayat 2 saudara perhatikan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam apa? Kesukaran. Orang yang sedang ada masalah dalam kesukaran, masalah macam-macam itu. Setiap orang yang apa?
dikejar-kejar oleh berkat itu. Dikejar-kejar oleh tukang piutang, dikejar tukang pelecet, dikejar-kejar pinjol, dikejar-kejar macam-macam, saudara. Ada di sini yang sedang dikejar-kejar utang? Oh, enggak ada yang ngaku, saya tidak tahu. Mudah-mudahan enggak ada. Diberkatilah jemaat keluarga Allah. Iya, juga setiap orang yang sakit hati. Dulu orang yang sakit hati mungkin karena disakiti, saudara. Yang kumpul itu seperti itu, saudara. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Hebatnya Daud, bukan orang itu dikumpulkan saja, dipimpin, diajari, dilatih, dipimpin, diajari, dilatih, dibentuk karakternya, saudara. Seperti yang dia alami, dia diajari Tuhan, dilatih oleh Tuhan, dilatih karakternya, dilatih untuk berperang, dilatih untuk strateginya. Dia juga sama, orang-orang datang sebetulnya orang yang hancur, orang yang gagal, orang yang tidak bisa apa-apa. Saya yakin kalau mereka tidak mau diajari, kalau mereka tidak dilatih, nggak mungkin mereka jadi pahlawan, saudara. Jadi pasukan aja mungkin pasukan pengecut, saudara. Pasukan yang nggak bisa apa-apa, nggak mungkin jadi pasukan yang diberkati, nggak mungkin jadi pahlawan sekalipun sudah bergabung pada Daud. Tapi mereka dipimpin, mereka diajari, mereka dilatih, mereka dibentuk karakternya, dan terus aja mereka jadi cekatan, aja mereka jadi pahlawan, aja mereka diberkati. Artinya saya ingin ajak saudara dengar ya, apapun yang ada pada kita, yang Tuhan berikan pada kita, itu bisa dikembangkan tanpa batas. Saya ulangi ya, apapun yang ada dalam hidup kita, yang sudah diberikan oleh Tuhan pada kita, bisa dikembangkan tanpa batas. Bisa dikembangkan tanpa batas. Bisa dikembangkan tanpa batas. Bisa dikembangkan tanpa batas. Saudara lihat Daud sendiri, dulunya hanya gembalakan 2-3 ekor domba, betul tak? Saya percaya dia nggak punya strategi perang. Saya percaya dia nggak punya pengalaman gunakan senjatanya para tentara. Dia punyanya cuma umban saat itu, betul saudara? Tapi saudara sekali lagi bisa dikembangkan, bisa dilatih, dikembangkan. Bahkan umban saja, ada orang pakai umban belum tentu bisa pakai baik, betul ya saudara? Dia pakai umban bisa kalahkan, bunuh singa beruang. Dia pakai umban bisa bunuh Goliat yang besar. Saya percaya tangan Tuhan turut campur sehingga kena tepat dan Goliat mati. Tapi saya juga percaya tangan Daud itu memang bisa melakukan dengan baik. Dia lakukan baik, lalu disertai Tuhan, diberkati Tuhan, disupport Tuhan, Goliat dibunuh. Saya percaya, maka dia mengandalkan umbannya juga di mana-mana. Setelah jadi tentara, saya percaya yang dulunya belum biasa pegang pedang, diajari, hanya bisa. Yang dulunya belum biasa, wah berkuda saudara, oh jadi tentara, bisa dikembangkan. Dari belum bisa, hanya bisa. Dan hanya bukan yang bisa, sampai cakap, sampai mahir, sampai ahli. Ya, pegang senjata, ahli gunakan pedang, ahli gunakan tombak, ahli berkuda, ahli strategi perang. Sampai menjadi ahli. Anak buahnya juga sama tadi, betul toh? Orang yang sakit hati, orang yang dikejar pinjol, orang yang benjol semua, gitu saudara ya. Tapi tetap saja mentalnya kalau mau bisa diperbaiki, betul ya? Karakternya, ya, lalu juga kepandaiannya, semua. Saudara lihat, saya mau tanya di sini siapa yang punya anak bodoh? Tidak ada yang ngaku, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nggak ada. Siapa di sini yang merasa saudara nggak pandai, bodoh, angkat tangan. Oh, tidak ada lagi. Siapa di sini merasa saudara pandai, pinter, ya, angkat tangan. Loh, piye toh ini? Orang wani jawab saja, saudara. Banyak orang kadang-kadang itu dia memang pandai. Aku memang nggak pandai seperti dia. Saudara dengar, otak manusia diberikan oleh Tuhan. Saudara baca ilmu pengetahuan. Ini yang dipakai hanya
Makanya sedikit sekali komputer secanggih apapun gak akan sebanding otak kita. Betul gak saudara? Masalahnya sudah dikembangkan apa belum? Masalahnya sudah ditingkatkan apa belum? Ada kapasitas yang luar biasa sekali. Kalau gak pernah dipakai otak kita, dikembangkan otak kita, ya tetap bodoh saja. Ya toh ya? Ya toh ya? Tenaga yang Tuhan berikan. Ayo, anak kecil bisa angkat berapa kilo? Berapa kilo dijawabin? Ya kecil tak saudara? Ya sudah besar juga. Ayo saudara yang besar nih, bisa angkat berapa kilo? Tapi kalau orang angkat besi, pasti jauh lebih dari saudara. Betul gak? Kenapa? Dilatih. 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 Saudara lari kecepatan berapa? Dengan seorang pelari pasti beda. Kenapa? Dia berlatih. Berlatih. Tuhan beri otak itu tanpa batas. Jangan salah. Tuhan beri ini tubuh, cekatan tadi, ngerjakan. Itu kalau saudara latihan terus, hebat tuh. Main piano, tangan saudara, wah latihan terus. Setiap hari 5 jam, saya jamin saudara jadi juara. Tuh, betul. Masalahnya gak ahli, gak pintar, memang gak latihan atau kurang latihan. Siapa yang bodoh untuk bekerja? Jadi harus belajar. Gimana kalau saudara buka usaha? Belajar, jangan asal buka. Kalau asal buka ya mungkin gak laku. Orang makan gini. Betul gak saudara? Gak ada orang suka. Belajar tempatnya. Betul gak? Salomo lihat ya, dikemas bak. Wah luar biasa sekali. Orang datang kagum, orang datang diberkati, orang datang wah bersaksi. Itu luar biasa. Salomo bukan hanya karena anaknya Daud diberkati. Kalau bodoh, kemplu, gak bisa apa-apa, saya percaya gak akan bisa maju bahan negaranya. Betul gak? Yang saya pakai contoh Salomo biar gak kesinggung. Bodoh, kemplu, Salomo saja. Betul? Sama. Saya saudara juga sama. Kalau nggak belajar nggak bisa. Jangan ada jemaat ya anak itu pakai alasan untuk bau baja, dimarahi orang tuanya, nilainya kurang bagus, nanti ini nggak naik gimana? Nggak apa-apa, bau baja SMP 1 aja juga bisa maju kok. Jangan dipegang SMP 1-nya. Saudara lihat saya belajar. Gereja mulai maju pun Tuhan berkata, jangan berhenti belajar. Kalau engkau berhenti belajar, menjadi pendeta yang ketinggalan zaman. Dokter ya lari seperti apapun, tidak boleh berhenti belajar. Karena penyakit yang baru, ilmu kedokteran baru muncul. Kalau dokter gak belajar lagi, dokter yang ketinggalan zaman. Betul gak saudara? Di bidang apapun sama saja. Belajar. Sudah maju tetap harus belajar. Dunia itu majunya cepat. Kalau kita bisa lebih cepat dari dunia, kalau kita belajar dan diurapi Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberkati, kita lebih cepat dari dunia. Tapi sekali lagi, belajarnya sampai mahir. Ayo balik lagi KKS ya. Sudah belajar belum kembangkan bisa? Ayo jujur saudara. Ya enggak maju terus apa? Lah sudah belajar belum? Sudah berjuang apa belum? Lah nek belum minta Tuhan berkati. Ya. Saudara sedang bergumul untuk studimu, untuk pekerjaanmu, sobat karyawan atau pengusaha, pelayananmu, saudara dengar. Tuhan mau berkati luar biasa. Tangan yang diberkati, dilumuri dengan berkat. Tapi sekali lagi harus belajar apa? Karakter dulu, bentuk karakter. Jangan malas. Karakter yang jujur, karakter yang taat, karakter yang setia. Lalu untuk melakukannya, belajar gimana bersaksi, gimana ajak orang selamatkan jiwa, belajar bagaimana mengembalakan, belajar bagaimana memuridkan, belajar bagaimana melipat gandakan. Tidak hanya sekedar mau melayani, keliru terus. Pelayannya sudah akan disindir orang, akan dicela terus, saudara sakit hati. Ya tahu ya. Mungkin ada loh salah satu yang sakit hati, kakek satu hati ya aku melayani lagi dicela. Lah belajar gimana memimpin sharing yang baik. Gimana memimpin yang baik, betul nggak saudara?
Sudah baik saja masih dicela, apalagi yang tidak baik. Belajar sampai apa? Mahir. Saya senang saudara. Ya 2 hari ini diteguhkan untuk firman ini. Hari Kamis ada satu atlet datang ke gereja. Saudara minta didoakan karena mau lomba. Saudara hari Kamis. Nah ini datang ke gereja. Dia mau lomba. Saudara pakai kursi cepet gitu saudara. Dan setelah itu doa sungguh-sungguh saudara. Lalu hari Jumatnya dia berkabar jadi juara 1. Saya tanya sebagai atlet seperti itu perlu berlatih enggak? Saya jamin 100% pasti berlatih. Bukan hanya minta didoakan. Belajar, berlatih, belajar tangannya ini gimana supaya cekatan. Kekuatannya, posisi tangannya itu kadang-kadang bisa beda loh. Gini dan gini mungkin beda loh saudara. Belajar, berlatih, berdoa. Belajar, berlatih, berdoa. Jadi juara. Tuhan itu pasti kok. Tinggal kita nanggapinya yang benar. Seimbang. Amin. Bukan satu loh saudara. Saya sampai sudah dapat berita itu tadi saudara dia menang. Lalu saudara itu dia menang semua saudara. Lalu Jumat Miracle Net datang. Satu lagi minta didoakan. Ikut juga lomba. Sudah dapat perunggu itu saudara. Ya perunggu. Minta doakan. Besok masih tanding lagi. Supaya dapat medali emas gitu saudara. Malam itu saya doa. Dan besoknya Sabtunya beri kabar. Sungguh-sungguh dapat medali emas. Mana lagi lah. Loh saudara medali emas. Luar biasa. Tapi kuncinya sekali lagi. Belajar sampai mahir. Karaktermu. Aku serodok berubah. Ojo rodok ya berubah sungguh-sungguh. Bertobat ya jangan rodok bertobat ya sama saja. Iya dah. Ayo jujur dengan Tuhan. Jadi bapak saja suami perlu belajar enggak? Suami. Nah, suaminya ndablek banget omongannya elek terus. Ya ora dadi-dadi toh saudara. Ya benar enggak? Tugasnya mimpin keluarga malah berusuk ke keluarga. Tujuannya melindungi keluarga malah mencelakakan keluarga. Belajar mimpin rumah tangga, belajar kerja, belajar macam-macam. Istri perlu belajar enggak? Perlu enggak? Sudah istri yang cakep apa belum? Ayo. Merasa sudah belum tentu loh. Ada orang merasa sudah tapi bagi orang lain wopo, sudah cakep apa? Besok datang kaum wanita, istri yang cakep. Cakepnya bukan mukanya cakep itu loh maksudnya. Betul saudara. Dengar ya. Juara, saudara dengar. Kalau bagi saya, mungkin jadikan slogan ya. Juara itu hanya bagi saya 2. Tempatkan saudara sesuai karunia. Bakat, kalau umum bakat. Memang bakat. Orang yang punya bakat pelukis ya tempatkan sebagai pelukis. Orang yang punya bakat nyanyi baru dia jadi penyanyi. Kalau nggak punya bakat jangan. Tempat saudara salah itu saudara nggak bisa maju, sulit. Tempatkan di sesuai karunia, itu tempat yang tepat. Sesuai dengan bakat. Lalu banyak latihan. Setiap latihan tambah kemampuan. Latihan lagi, tambah. Latihan lagi, tambah lagi. Latihan lagi, tambah lagi. Latihan lagi, lebih cepat. Latihan lagi, lebih kuat. Latihan lagi, lebih tepat. Latihan lagi, lebih. Saudara dengar ya, sama-sama orang punya bakat. Yang banyak latihan ini di atas. Itulah juara. Banyak belajar, banyak berlatih, banyak berjuang, ya banyak berdoa, betul saudara, banyak cari Tuhan. Itu juara itu cuma seperti itu. Lebih banyak belajar, berlatih, berdoa, sehingga melebihi yang lain. Karena setiap belajar lebih pandai, setiap belajar lebih pandai, setiap belajar lebih pandai, setiap berlatih lebih cakap. Setiap latih lebih ya mahir. Setiap ya latih lebih ahli lagi. Ayo saudara, nanti menjadi tangan yang diberkati oleh Tuhan saudara.
Ya saya percaya luar biasa. 1 Samuel 13 ayat 22. Sehingga pada hari pertemuan itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Jonathan. Tapi Saul dan Jonathan anaknya itu masih mempunyainya. Saat itu enggak punya apa-apa, hanya punya 1 pedang, 2 pedang saja, 1 Saul, 1 Jonathan. Jonathan maju terus, dia bisa kalahkan banyak sekalipun 1. Kalau memang berlatih dan berjuang, Tuhan sertai, Tuhan urapi luar biasa. Amin saudara. Iya, itu Pak Tek Butek dulu ya suruh khotbah nggak bisa. Sekarang jadi pengkhotbah yang diurapi, yang diberkati. Pakai berlatih nggak? Belajar, berlatih nggak mungkin bisa. Wiwin itu di mana ya? Yang namanya Wiwin itu siapa ya? Wiwin itu siapa ya? Di mana ya Wiwin? Mana Wiwin? Win? Sini Win. Di mana dah? Oh belum di sini, tak kira di sini. Mana Win? Dipanggil kok belum ke sini loh. Ini yang namanya Wiwin. Ini namanya Wiwin. Ini sini. Dulu pertama kali saya dorong dia, beri kesempatan jadi WL. Takut atau wah langsung bangga. Takut. Loh, semua itu gitu. Sekarang saudara tadi diberkati enggak? Dari semua tim PW ini, dia yang jadi WL, diberkati enggak? Itu pakai latihan enggak, Win? Sedikit apa banyak? Loh, betul kok saudara. Itulah hidup. Hanya kalau kita belajar, berlatih, belajar. Kita punya kemampuan sedikit, bisa dikembangkan. Bisa. Kita punya modal sedikit, bisa dikembangkan. Kembangkan. Kita punya kesempatan sedikit, bisa dikembangkan. Diberkatilah oleh Tuhan. Di mana ada pelayanan, di situ ada Wiwin. Saudara pasti lihat ya, acara apapun di situ ada Wiwin. Yang terakhir saudara, tangan yang diberkati, ya yang terlatih adalah tidak mudah merintih atau menyerah. Tidak mudah merintih, tidak mudah sambat, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah. Diberkati. Kalau dilatih dikit-dikit menyerah berat, sulit. Lagu baru sulit, yang lama terus saja, yang gak pernah maju-maju, hanya kenangan lama masa lalu. Untuk maju itu kadang belajar dirubah. Manusia itu suka mapan. Betul gak saudara? Wes mapan ini gini jangan dirubah-rubah. Dirubah wes repot lagi, belajar lagi, agak lagi. Keliru. Untuk maju itu harus berubah. Ya enggak? Jangan menyerah. Itu untuk kemajuan. Saudara, jangan mudah goyah. Gigih. Teguh. Tidak mudah goyah. Tidak menyerah. Kalau di sini ditulis apa? Tidak mengeluh, tidak merintih. Saudara, tidak sambat-sambat. 1 Tawari 12 ayat 14. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. 1 orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Yang paling kecil saudara, 100 orang kalahkan. Yang paling besar sanggup melawan 1000 orang, kalahkan. Hebat. Iya saudara. Saudara lihat, mereka itulah yang menyeberang sungai Yordan di bulan pertama. Sekalipun sungai itu apa saudara? Meluap sepanjang tepinya. Dan mereka menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur. Saudara tahu, sekalipun ada halangan, sekalipun sungainya sedang meluap banjir, gak takut, tetap saja berjuang seberangi sungai itu. Jangan mudah menyerah. Bani Gad aja dipakai jadi salah satu pahlawan-pahlawannya Daud. Karena gigih, tidak menyerah, tidak mengeluh,
Oh saudara, terus berjuang, kesulitan diterobos saudara. Ya akhirnya jadi. Di sini saya ajak saudara, berhasil itu perlu tantangan, perjuangan. Ya, membuat kita kuat, membuat kita terampil, ya akhirnya membuat kita berhasil. Ya. Satu kali ada seorang minta diberkati Tuhan. Ya, lalu doa sekian lama, Tuhan datang dalam mimpi. Di sebelah rumahmu sebelah kanan itu agak sana ada batu besar. Ya, kamu gulingkan itu. Kamu coba dorong itu batu itu. Guling, coba dorong itu. Dorong itu. Bangun mimpi senang. Kalau saudara-saudara minta doa pada Tuhan, Tuhan ajari. Di pekaranganmu ada batu besar. Itu, dorong itu batu itu. Kira-kira saudara nangkepnya apa? Apa? Ini mungkin ada harta karun di bahaya. Ya tahu saudara, semangat dia dorong. Bangun pagi langsung, nggak sikat gigi, nggak itu, dorong. Saudara, nggak bisa itu. Terus besoknya berjuang lagi, dorong, nggak bisa. Lusanya dorong, nggak pernah bisa. Sampai hampir 3 bulan nggak berhasil. Lalu mengeluh Tuhan, dorong gimana? Aku dorong sudah 3 bulan berusaha mati, nggak berhasil kok. Nyatanya gimana? Nggak ada apa-apa. Ya, jawaban doa mana? Harta karun mana? Tuhan, loh, aku itu nggak ngomong ngaji. Di situ ada harta karun. Aku cuma nyuruh kau dorong. Betul tak saudara? Tuhan, aku hanya nyuruh dorong. Lah dorong untuk apa? Dengan kamu dorong terus, ototmu kuat, bisa banyak bekerja, bisa banyak kuat. Akhirnya kau kuat menghadapi tantangan, kuat kerja keras, supaya kau kuat. Jangan salah bim, harta karun lah. Tidak gitu saudara. Tuhan itu enggak gitu. Saya mau cerita sedikit ya dalam kehidupan saya sekeluarga. Ayah saya mungkin enggak pernah saya ceritakan. Saudara tahu enggak, ayah saya itu dari Tiongkok. Asli di sana. Ya, dia sudah punya istri, tapi saat itu ekonomi sana berat sekali, sehingga dia ambil keputusan merantau. Zaman dulu, saudara, merantau itu saudara tahu, dari sana, Tiongkok ya saudara, itu naik kapal kecil, ya setengah perahu, setengah kapal, saudara. Itu untuk ke Indonesia itu bisa bulan-bulanan, saudara. Itu nempuh bahaya, perjuangan, kalau nanti tenggelam, kalau nanti dirampok, dan macam-macam saudara. Hanya orang yang gigih berani berjuang seperti itu. Maka perantau di mana-mana seringkali lebih berhasil karena itu orang-orang yang gigih. Betul, dari sana sampai Indonesia yang namanya di sana aja kekurangan kok, nggak punya apa-apa. Dia usaha kerja saudara, beli kain ya dulu sarung jadi ya 1 potong dan 2 potong dari ya toko-toko gitu agen, lalu keliling kampung jual sarung. Cari 1 potong, 2 potong, lagu kulaan lagi, makin lama makin banyak. Akhirnya berkembang jadi seperti jualan kelontong, isinya macam-macam gerobak gitu saudara. Ada ABCD keliling kampung jualan kelontong saudara. Terus sekian lama baru maju lagi. Lalu karena dia ke desa-desa juga, akhirnya beli kedelai, akhirnya jadi ya juragan Polowijo gitu saudara, kedelai ini dan macam-macam, dikembangkan terus. Lalu setelah itu tambah lagi, karena harus ini punya ekspedisi sendiri saudara. Jadi ada ekspedisi. Saat itulah saya lahir, saya merasa anaknya orang kaya. Padahal dulunya ayah saya itu berat sekali, ya. Karena setelah dia mulai bisa Polowijo, dia suami yang setia, gak wis sugih, golek bojo lagi, tidak di sini ndak. Balik Tiongkok, ibu saya dibawa sini, istrinya bawa sini. Ayo suami yang setia. Ya bu ya. Lu tanya ibu pastinya. Lah terus saudara. Tapi jangan salah loh. Hanya sudah kaya waktu dia sempat kembali ke Tiongkok. Di Indonesia dulu tahun 65 Gestapo PKW. Sebelah saya itu dibakar karena jualan oli macam-macam. Rumah saya ikut terbakar. Habis. Jadi kita nggak tahu harta karunnya di mana, permata macam-macam ya ludes. Ayah ibu saya pulang kaget, dia nggak bisa ngomong hanya di rumah.
hanya cukup duduk diam saja. Perjuangannya puluhan tahun ludes. Nggak bisa ngomong. Tapi sekali lagi akhirnya harus berjuang lagi. Berjuang. Itu yang saya sebut gali lubang tutup lubang. Ada dibantu suami, family. Saudara akhirnya ya macam berintis lagi dari bawah. Jadi pedagang tekstil. Ya pedagang. Saudara. Lama-lama berjuang terus buka pabrik tekstil. Saudara, setelah buka pabrik tekstil, akhirnya ya sudah tua, dia meninggal, diserahkan saya. Saya melanjutkan apa? Gali lubang, tutup lubang. Kalau saya sering cerita itu, sampai di situ ceritanya. Gali lubang, tutup lubang karena nggak punya modal. Tapi saudara jangan salah. Saya berjuang. Karena nggak punya modal. Itu usaha saya pencelupan dan printing. Oh, saya nggak punya uang untuk panggil teknisi. Biayanya mah. Saya belajar sendiri bagaimana mewarna. Belajar. Sampai bisa. Lalu karyawan saya ajari. Saudara. Oh, saya buat pembukuan sendiri pabrik. Nggak bisa pembukuan biar. Saya belajar. Saudara buat pembukuan. Sudah saya ajari kakak saya. Saya serahkan kakak saya. Semua. Saya belajar jadi sampai pernah bangun tempat pabrik seperti gudang gitu. Itu bangun sendiri. Yang paling spektakuler adalah setelah saya jalan jadi saingan saya itu beli mesin namanya finishing mahal. Dia Indian zaman dulu mahal. Saya nggak punya uang. Gimana caranya? Ya doa. Lalu pas saya dapat berita ada mesin finishing sudah lama, sudah nggak dipakai, punyanya perusahaan pemerintah, sudah dijual besi tua. Besi tuanya sudah di kandang babi. Tak beli 3 juta. Mulai belajar dibangun. Saya ke Jakarta Fair. Datang pameran di situ. Mereka merasa ini bos mau beli gitu. Disuruh duduk, kasih belum makan. Lalu kasih bukunya, cerita. Oh, mesin kita seperti ini. Wah, luar biasa, cerita banyak sekali. Sistemnya seperti ini, kerjaan seperti ini, awet macam-macam. Sampai selesai. Lalu saya dikasih satu tas, ya buku-buku, ya terus kasih penawaran juga, saudara. Saya pergi ganti yang lain-lain. Ada yang Jepang, datang nanti. Terus satu persatu saya duduk, disangka saya mau beli langsung. Ya sudah, wong saya gak ngomong mau beli. Saya ngomongnya hanya lihat-lihat dulu kok. Tapi dia berharap saya jadi pembelinya. Dicerita, diajar, macam-macam. Saya bawa pulang semua. Di pulang saya pelajari. Saya hanya SMP 1. Saya tidak sekolah STM. Tapi belajar. Tuhan tuntun. Step. Akhirnya sampai saya berhasil bangun dari besi tua jadi mesin finishing. Sekalipun tetap kalah canggih dengan yang beli ini tetap kalah. Tapi saya menang harga. Dia harus pakai penyusutan. Dia harus pakai bunga yang banyak. Bersaing. Jalan. Gak punya waktu banyak. Akhirnya singkat cerita, saya ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Lalu saya membuat gambar-gambar hiasan dinding kalender. Saudara pernah dengar ya? Ya, saya berikan pada orang untuk dipasang di ruang tamu. Saudara, itu penginjilan, lalu buat banyak. Di situ baru dapat modal, baru maju. Saat perusahaan sudah maju, sedang maju-majunya, Tuhan panggil jadi gembala sidang. Dari bawah lagi, saya nggak punya pengalaman jadi gembala sidang gimana. Saya nggak sekolah teologi ya. Saya nggak pernah di gereja yang ikut bangun gereja besar. Nggak pernah. Saya pun takut seperti itu. Tapi Tuhan teguhkan. Aku panggil. Kalau engkau mau, aku yang beri kemampuan. Disitulah saya belajar. Saudara sudah banyak. Saya belajar di banyak hamba Tuhan di Indonesia. Saya belajar di luar negeri. Gereja yang paling maju di seluruh dunia. Kalau saya dengar, saya datang belajar. Ya, di Korea, Yonggi-cho, belajar. Untuk dipraktekkan sehingga kita bisa lebih memajukan pertumbuhan gereja. Saya belajar di Bogota tentang kelompok saya. Belajar dibawa pulang, dipraktekkan. Gereja kita dipakai bak gerakan komsel. Betul nggak? Sekarang di Nigeria belajar. Sama saja. Ya, di sana spektakuler besar. Tuhan mulai percayai tanah yang besar untuk dikerjakan. Bangun itu belajar lagi, saudara.
ini gimana ngelolanya, bangunnya, kan harus belajar. Belajar Tuhan beri hikmat. Doa, belajar. Terus saudara, jangan takut. Kalau engkau sudah punya Tuhan, sudah punya janji, pegang janji, doakan, tapi ada usaha. Belajar, berlatih, berjuang. Jangan menyerah. Gigi. Kalau saudara tidak menyerah gigi, saudara akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Gereja kita itu tempat saudara belajar. Gereja kita berdiri nggak ada satupun ya pendirinya, staf gembala yang lulusan teologi itu nggak ada. Nggak ada. Tapi kita belajar dari bawah. Bertumbuh. Amin saudara. Yang terakhir ya, tidak apa-apa ini yang terakhir ya. Karena pas cerita, ini ayah saya, saudara, itu ibu saya. Nah, sedikit ya, ini ayah saya saudara, ini ibu saya saudara. Saya ada enggak ya? Ada enggak ya? Ini loh pakai topi gundul itu. Itu pakai topi ya, itu karena gundul. Saya tutup dengan istri saya supaya saudara kenal dikit. Keluarga saya itu ayah saya sukanya keluarga besar seperti di Tiongkok. Jadi semua anak nikah masuk. Enggak beli rumah sendiri enggak. Paling besar masuk. Jadi keluarga ayah saya, keluarga kakak saya. Kakak kedua nikah masuk. Jadi 3 keluarga. Kakak ketiga menikah masuk lagi 4 keluarga. Lalu masuk lagi. Jadi waktu istri saya menikah dengan saya itu 5 keluarga jadi 1 rumah. 1 perusahaan diurusi 5 keluarga. Tapi ayah saya ngomong, istri gak boleh ikut campur. Medeni kata. Kalau istri sudah melu-melu medeni kata. Ribut terus nanti. Istri gak boleh ikut campur. Tapi saya itu kasihan istri saya. Karena ini 5 keluarga, kalau di rumah ketemu terus saudara dengan yang lain-lain, betul kan? Mudah enggak salah paham? Mudah enggak? Ada di sini senang menikah dikumpulkan 5 keluarga jadi 1. Lalu saya tergerak, istri saya kasih modal sedikit, buka pasar klewer. Saya kasih modal sedikit buka. Tujuannya apa? Hanya nyape howo. Loh kasihan loh saudara, betul gak? Jadi saya berangkat kerja, dia berangkat ke pasar kerja juga saudara. Sore saya pulang kerja, dia pulang kerja juga. Ada saya lebih aman. Oh, istri terdapat. Tapi hebat istri saya. Dia kerjanya hebat, maju. Itu sebenarnya modal yang sekedar daripada ribut nyape opo aja itu saja. Maju. Sampai akhirnya dia punya 11 toko. Hanya sebenarnya, ayo berjuang. Tangan yang diberkati, yang dilunjuk adalah tangan yang cakap. Semua bangkit berdiri. Pakai lagu ini untuk berdoa pada Tuhan. Yesus beriku kemenangan. Yesus mengangkatku. Yesus memberiku
Semua angkat tangan pada Tuhan, datang pribadi pada Tuhan, datang secara pribadi saudara. Pakai kata-kata lagu ini juga menjadi doa saudara. Juga pakai firman Tuhan untuk menanggapi Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih. Engkau bukakan satu pengertian. Engkau mengasihi kami. Engkau ingin memberkati. Engkau ingin tangan kami tangan yang diberkati. Hidup yang diberkati. Engkau ingin keluarga kami keluarga yang diberkati. Engkau ingin studi pekerjaan kami studi pekerjaan yang diberkati. Engkau ingin keuangan kami keuangan yang diberkati. Engkau ingin pelayanan kami pelayanan yang diberkati. Hari ini Tuhan terima kasih Engkau sadarkan tangan yang diberkati adalah tangan yang cakap, yang terlatih, yang mau dilatih, yang mau berlatih, yang mau diajari dan mau belajar dengan gigih, dengan sungguh-sungguh. Tangan yang pantang menyerah, tidak mudah mengeluh, terus berjuang, terus berusaha, sehingga makin ahli, sehingga makin cakap, sehingga makin profesional, sehingga bisa mempersembahkan yang excellent, sehingga lakukan yang terbaik, sehingga berkat Tuhan akan mengalir dengan deras, dengan kuat, dilimpahi kasih setia, sehingga kami boleh terima terang-Mu Tuhan. Hidup kami diterangi, keluarga kami diterangi, studi pekerjaan diterangi, keuangan diterangi, nasib kami diterangi, masa depan kami diterangi. Bahkan kami bisa bangkit jadi terang, jadi terang bagi keluarga, jadi terang bagi sesama, jadi terang Tuhan. Firman-Mu jadi rema. Kami mau Tuhan belajar, berlatih, pantang menyerah. Tuhan, Engkau mengajari kami, beri hikmat Tuhan, beri pengurapan Tuhan, beri kekuatan Tuhan, sampai cakatan, sampai jadi cakap, sampai jadi ahli, sampai sungguh-sungguh profesional, sampai bisa mempersembahkan yang terbaik. Tuhan, urapi, berkarya Tuhan, sungguh-sungguh sampai mahir. Hamba-Mu doakan setiap jemaat, beri pengurapan ini, pengurapan untuk menggenapi firman-Mu dalam nama Tuhan. Tuhan beri impartasi, hati yang mau belajar, hati yang mau diajari, hati yang mau berlatih, hati yang mau dilatih, hati yang pantang menyerah, hati yang gigih, hati yang kuat, yang putus asa bangkit lagi, yang gagal bangkit lagi, lakukan firman, hati yang taat, hati yang jadi pelaku firman, hati yang mengalami kebenaran firman, tangan yang dilumuri dengan berkat, ada tangan yang diurapi dengan kegigihan, dengan kecakapan, dengan kemahiran. Dijamak setiap tangan. Angkat tangan-tangan saudara, angkat tangan-tangan saudara. Jamak Tuhan tangan yang kami angkat. Jamak, 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 jamak. Lumuri dengan berkat-Mu. Jamak, 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 jamak. Biar tangan kami menjadi tangan yang rajin, tangan yang jujur, tangan yang taat, tangan yang diurapi, tangan yang cakap, tangan yang profesional, tangan yang mahir. Diurapi setiap tangan ini, diberkati tangan-tangan ini. Apa yang dilakukan, dikejar, berhasil, 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 berhasil. Sejak saat ini, setiap kutuk dilenyapkan, anugerah diberikan, berkat diberikan, kasih karunia diberikan. Terima saudara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Tuhan buka jalan bagi yang tidak ada jalan, yang butuh mujizat Tuhan berikan mujizat. Oh Tuhan yang menjawab doa dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu. Kami panjatkan doa dan terima jawaban doa dengan iman. Amin. Beri tepuk tangan yang mulia, silakan duduk.